Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Zakaria dengan IC2401211023 dari kelompok 8. Pada pertemuan kali ini saya akan meresum mengenai pertemuan praktikum tentang analisis makanan ikan. Oke, izinkan saya melakukan share screen. Oke, pertama materi yang akan kita pelajari yang saya dapatkan yaitu mengenai pengertian mengenai analisis makanan ikan, yang kedua mengenai aspek makanan ikan, yang ketiga alat dan bahan dalam metode praktikum, dan yang terakhir adalah metode praktikum itu sendiri. Lalu kita harus mengetahui dulu nih apa itu analisis makanan ikan. Nah, apa nih analisis makanan ikan? Nah, analisis makanan ikan itu biasanya kita bagi menjadi dua, itu kebiasaan makanan atau feeding habits. Itu adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Nah, analisa makanan ikan dilakukan melalui pengamatan khusus ikan tersebut. Nah, ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam secara penuh dan ada pula yang hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam tersebut disebut dengan feeding periodicity. Nah, lalu mempelajari kebiasaan makanan ikan ini atau tabiat makanan ikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan ikan, sehingga dapat menentukan nilai gizi alami ikan di samping melihat hubungan ekologis dalam tropik level. Nah, jadi dalam kita mempelajari analisis makanan ikan, kita akan mengetahui ini kira-kira apa saja sih yang dimakan oleh ikan tersebut gitu, dan ikan tersebut termasuk ke dalam kategori ikan yang karnivora, apa herbivora atau mungkin omnivora. Nah, di sisi lain kita juga bisa mengetahui ikan tersebut termasuk kategori itu dengan mengetahui panjang usus tersebut gitu. Bila ya hewan tersebut termasuk ke herbivora, maka hewan itu ikan tersebut akan memiliki usus yang lebih panjang. Oke, lanjut ke bagian aspek dari analisis makan ikan. Itu pertama ada indeks preponderance atau indeks eh, bagian terbesar. Nah, indeks bagian terbesar ini adalah evaluasi ragam jenis makanan ikan dengan indeks ini menggunakan gabungan dari dua metode, yaitu frekuensi kesediaan dengan metode volumetri. Nah, pengukuran indeks ini untuk mengevaluasi kebiasaan ikan yang dianggap baik walaupun mempunyai beberapa kelemahan. Terus perhitungan sebelumnya itu harus dicari nilai persentase value makanan jenis ikan tersebut. Lalu ada penentuan luas relung. Nah, penentuan luas relung ini apa ya? Makanan mengindikasikan bahan bahwa jenis makanan yang dikonsumsi oleh ikan lebih beragam. Jadi dengan mengetahui luas relung, maka kita juga mengetahui ini kira-kira eh, apa saja sih yang dimakan ikan tersebut. Nah, jadi makin luas relung tersebut, maka makanan yang dimakan akan lebih beragam. Lalu ada tumpang tindih. Tumpang tindih ini penggunaan bersama suatu sumber daya atau lebih atau dua spesies ikan atau lebih tingkat kesamaan jenis makanan antara kelompok ikan pertama dan kedua. Jadi antara ikan pertama dan ikan yang kedua memiliki pola makanan atau jenis makanan yang sama gitu. Jadi semakin besar ikan tersebut memiliki kesamaan makanannya, maka makanan pada ikan tersebut maka makanan ikan tersebut akan memiliki jenis yang beragam. Dan yang terakhir adalah indeks isi lambung. Nah, indeks isi lambung ini eh, panjang, oke, merupakan perbandingan besar berat isi lambung dengan berat total tubuh ikan. Nah, tadi panjang usus relatif ini apa ya, perbandingan antara panjang usus ikan dengan panjang total tubuh ikan yang dapat diidentifikasi berdasarkan jenis dan kebiasaan makanan ikan tersebut. Lalu kita next, ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah contoh sampel alat bedah cawan Petri Aqua Distress ukur, timbangan digital, mikroskop, dan yang belum disebutkan yaitu adalah kaca preparat dan cover glass. Nah, metode praktikumnya itu pertama siapkan sampelnya, lalu keluarkan sampel, lalu timbang berat lambung dan timbang berat lambung dan usus gitu, karena harus ditimbang eh, mengenai dua berat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus membedah.
usus dan lambung secara horizontal. Lalu keruk isi lambung dan usus secara perlahan gitu. Fungsi untuk mengkeruk isi lambung ini adalah untuk kita mengeluarkan eh, sisa-sisa makanan atau sampel-sampel zat yang terdapat pada lambung dan usus. Terus ambil sampel isi, pindahkan pada cawan dan tambahkan aquades. Nah, tindakan pada cawan dan tambahkan aquarius ini berdasarkan perbandingan berat dari usus dan juga lambung. Lalu ada ambil sampel dengan pipet dengan menggunakan aquarius tadi, kita ayak-ayak dulu sampelnya, lalu kita ambil sampelnya itu dengan pipet. Lalu letakkan pada preparat dan taruh di mikroskop. Lalu kita lakukan pengamatan. Nah, di sini akan kita ketahui nih kira-kira ikan tersebut ini termasuk kategori apa gitu. Pada ikan yang saya amati, lambung ikan yang saya amati yaitu ikan layang. Ikan layang tuh banyak mengonsumsi ikan lainnya juga karena terdapat sisik insang yang terdapat pada perut tersebut. Lalu selain itu juga ada beberapa jenis-jenis dari fitoplankton dan zooplankton yang terdapat pada lambung ikan dan juga beberapa serapah. Nah, dari sini kita bisa lakukan pengamatan dan mendapatkan hasil dan lalu mengidentifikasi kira-kira ikan apa yang dimakan oleh ikan tersebut dan jenis plankton apa yang dimakan. Sekiranya itu saja pada micro teaching pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.